Sebuah keluarga di pinggir kota yang agak jauh dari keramaian kedatangan seorang tamu yang tidak dikenalnya, dan biasa di desa itu memang mereka cukup ramah dan menerima tamu walaupun tidak dikenal, apalagi memang ada di luar kota, sering ada orang berjalan lalu kemalaman. Jadi tamu ini ketika mengetok pintu disambut dengan baik, apalagi tuan rumah melihat, wow, mobilnya mobil mewah, masih kinclong, maka disambut dengan baik, diberikan makan. Lalu si tamu berkata bahwa saya terlalu jauh untuk melanjutkan ke kota berikutnya dan mencari penginapan. Apakah saya boleh beristirahat di sini? Saya bisa tidur di kursi atau di sofa, tidak masalah. Wah, tuan rumah melihat tamunya begitu santun, begitu sopan, bajunya rapi, mobilnya kinclong, maka bukan hanya diberikan tidur di sofa, tapi sebagai penghormatan tuan rumah memberikan kamar tidur pribadinya untuk ditinggali oleh sang tamu. Lalu suami istri ini naik ke lantai 2 dan mereka tidur di kamarnya anak. Ketika malam, maka tuan rumah mulai berbisik-bisik, waduh, ini tamu terhormat, tapi dia segera istirahat, saya masih pengen berbicara lebih jauh sebenarnya. Lalu istrinya berkata, ya nggak apa-apalah Pak, biarkan dia beristirahat. Iya betul ya Mah ya, siapa tahu besok pagi setelah sarapan pagi-pagi dia akan memberikan sesuatu kepada kita, atau paling tidak kita punya relasi, punya jaringan orang hebat. Lalu mereka pun tidur dan semuanya sepi di kampung itu, tidur dengan pulas. Pagi hari tuan rumah bangun dan melihat bahwa tamunya sudah tidak ada, kamarnya sudah kosong, mobilnya sudah pergi. Yang lebih mengejutkan adalah di kamar pribadinya, barang-barang pribadinya, barang-barang berharganya ikut pergi, alias dimaling sama tamu yang dikira terhormat ini. Waduh, keluarga ini syok sekali. Karena syoknya dan stresnya, maka si istri sampai jatuh sakit. Ketika dia sedang sakit, ada tamu lain lewat. Badannya kucel, sederhana, kayaknya berjalan kaki cukup jauh, dan dia mengetok pintu juga. Maka si istri mulai berkata, hati-hati Pak, dan suami juga berkata, oh iya Mah, kita nggak akan ditipu 2 kali. Anaknya juga berkata kepada ayahnya, udah boleh masuk saja. Tapi anak yang lain, ya nggak apa-apalah, mungkin dikasih kesempatan masuk untuk minum, tapi tidak untuk menginap. Tamu itu pun diterima, lalu mengenalkan dirinya bahwa dia seorang tabib, ya, dan dia mendengar dari orang-orang tetangga lain bahwa di rumah ini ada yang sakit dan dia pengen mendoakan. Si ayah dan ibunya dua-duanya cukup ragu-ragu untuk menerima pertolongan ini, tapi karena nggak ada ruginya, maka dia memberikan diri juga. Dan tabib ini pun mendoakan serta memberikan semacam ramuan tradisional. Si tuan rumah tidak berani lagi untuk menawarkan jasa menginap, ya, tapi berbicara ala kadarnya dengan doa di hati, semoga orang ini lekas pergi. Dan memang si tabib ini berkata bahwa dia tidak banyak waktu, dia minta izin dan bergegas pergi meninggalkan rumah itu. Esoknya ternyata suami istri ini menjumpai bahwa sang istri sembuh dan dia tidak sempat berterima kasih atau memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih. Kita belajar dari kisah ini bahwa kita jangan melihat orang itu berdasarkan penampilannya. Sering kita terkecoh, ya, orang yang berpenampilan baik, mobil bagus, tapi memang itu modalnya untuk menipu. Jadi manusia itu sebenarnya apa sih? Manusia itu intinya adalah hatinya, pikirannya, sikapnya, karakternya. Sedangkan baju, pakaian, rumah, mobil adalah hanya seperti casingnya atau bungkusnya. Jadi perhatikan isi dan bukan luarnya. Itulah cara untuk hidup hati-hati di zaman-zaman seperti ini. Salam dahsyat, luar biasa.